Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Nurahima dengan NIM 2205021110055 dari kelas Statistik B. Kali ini saya akan menguji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis pada skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Baik, saya langsung saja membuka data yang saya akan uji. Ini merupakan tampilan awal dari data yang telah saya input ke dalam SPSS. Sebelumnya, jenis data skripsi ini merupakan data primer dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan populasi sampel 54 dan terdapat 4 variabel, 3 variabel X dan 1 variabel Y. Baik, ini merupakan tampilan dari variable view-nya yang akan kita uji. Sebelumnya saya akan merubah data nominal ini menjadi scale karena kita menggunakan data kuesioner. Pertama-tama kita akan menjumlahkan seluruh variabel. Pertama kita klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu target variabelnya kita beri nama yaitu X1, lalu kita cari numeric expression yaitu sum kalau di Excel untuk penambah. Lalu kita masukkan, kita ganti X1 sampai dengan seluruh variabel X1. Lalu klik OK. Kita ulangi sampai seluruh variabel terjumlah. Setelah semua variabel terjumlah, dia akan menampilkan di bagian variable view seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji validitas. Sebelum itu kita rubah menjadi 0 untuk semua desimalnya. Untuk uji validitas yang kita akan lakukan adalah dengan mengklik analyze, lalu kita cari correlate, lalu bivariate, lalu kita masukkan seluruh variabel dan jumlah dari variabel yang telah kita jumlahkan. Di sini yang perlu kita centang adalah person dan two-tailed. Lalu kita pencet OK. Kita ulangi sampai semua variabel habis. Setelah semua variabel teruji, sekarang kita dapat simpulkan, kita dapat melihatnya dari tabel di atas ini. Seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat data dari X1, variabel X1, lalu di sini dari variabel X2, yang di sini X3, dan yang terakhir adalah Y. Untuk variabel pertama atau variabel X1, kita dapat simpulkan, kita dapat lihat dari percent correlation dan seek to tailor bahwa seluruh kuesioner pada variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik atau X1 memperoleh signifikasi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, bahwa variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik atau X1 dinyatakan valid atau layak dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Selanjutnya, ini merupakan variabel X2 yang menunjukkan bahwa seluruh kuesioner pada variabel X2 memperoleh signifikan kurang dari nilai 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variabel X2 dinyatakan valid atau layak. Lalu yang ketiga merupakan variabel X3 yang menunjukkan bahwa seluruh kuesioner pada variabel pengawasan kualitas laporan keuangan atau variabel X3 memperoleh signifikan senilai 0,000. Nilai ini kurang dari nilai 0,05 di mana hal tersebut mencerminkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan atau variabel X3 dinyatakan valid atau layak. Dan yang terakhir merupakan variabel Y atau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memperoleh signifikasi senilai 0,000, yaitu nilai ini kurang dari nilai 0,05 di mana hal tersebut mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau variabel Y dinyatakan valid atau layak. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dengan cara mengklik analyze, klik scale, dan klik reliability analyze. Di sini yang kita akan masukkan hanya itemnya saja, tidak termasuk jumlahnya. Jadi kita masukkan seluruh item variabel X1.
Lalu kita klik statistik. Kita mencentang semua item descriptive for, item, scale, dan scale if item delete, dan inter-item correlation. Kita klik continue, dan oke. Kita lakukan sampai semua variabel teruji. Setelah data dari semua variabel teruji, kita dapat simpulkan, setelah semua data teruji, kita dapat melihatnya dari reliability statistik pada Corn Batch Alpha. Pada X1 terdapat 0,971, pada X2 terdapat 0,972, pada X3 terdapat 0,950, dan pada variabel terakhir terdapat 0,973. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel dinyatakan reliable. Hal ini dikarenakan nilai Corn Batch Alpha lebih besar dari nilai minimal Corn Batch Alpha, yaitu 0,60. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama, uji linearitas. Kali ini saya akan menguji linearitas dilihat dari scatter plot. Caranya, klik Analyze, Regression, lalu klik Linear. Kita masukkan dependent Y, dan independennya kita masukkan semua jumlah variabel X. Kita pencet save. Kita centang pada predict value dan residual pada unstandard days. Lalu kita klik continue dan oke. Pada variabel view akan muncul per1 dan res1. Langsung saja kita pencet grabs, legality dialog, dan scatter atau dot. Simple scatter, define. Kita masukkan item res pada y-axis dan pre pada x-axis. Kita pencet OK. Pada grafik ini dapat kita simpulkan karena polanya acak atau tidak ada pola, maka uji asumsi klasik pada linearitas terpenuhi. Karena grafiknya berbentuk acak, sehingga terjadi linearitas di dalam hubungan akuntansi sektor publik atau variabel X1, kejelasan sasaran anggaran atau variabel X2, pengawasan kualitas laporan keuangan atau variabel X3, ke variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau variabel Y. Selanjutnya, kita akan menguji heteroskedastisitas. Caranya, kita mengklik Analyze, Regression, Linear. Dependennya kita tetapkan dari variabel Y dan independennya semua variabel X. Kita klik plots, z-resid pada variabel Y dan z-pred pada variabel X. Kita centang histogram dan normal probability plot. Continue, oke. Setelah datanya keluar, dapat kita simpulkan uji heteroskedastisitas dilihat dari scatter plot tidak membentuk pola tertentu atau menyebar. Maka artinya bebas heteros atau terjadi homoskedastisitas yang artinya uji asumsi klasik kita terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas yang dapat kita lihat dari p-plots dan histogram. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal atau mendekati arah garis diagonal, serta histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka artinya data terdistribusi normal, atau model regresi memenuhi asumsi klasik atau normalitas. Uji selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas. Pertama kita klik Analyze, Regression, Linear. Dependennya kita masukkan variabel Y dan independennya jumlah dari variabel X. Kita klik statistik, lalu dalam residual ini kita centang Durbin-Waston. Pada regression coefficient kita centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kita pencet continue. Oke. Dapat kita simpulkan dari data koefisien bahwa terdapat nilai tolerance dari variabel independen yaitu variabel X1 atau penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, X2 yaitu kejelasan sasaran anggaran, dan X3 yaitu pengawasan kualitas laporan keuangan secara berurutan yaitu
0,145, 0,214, 0,156, dan untuk VIF-nya secara berurutan yaitu 6,874, 4,666, 6,427. Perelahan ini selaras pada persyaratan multikolinearitas, yakni VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10. Dan yang terakhir kita akan menguji hipotesis, yaitu analisis regresi linear berganda dengan cara klik analyze, regression, linear. Di sini kita akan masukkan hanya satu jumlah dari variabel, dependent Y1 dan independennya X1. Kita centang model fit dan estimate. Kita klik continue. Oke. Kita ulangi sampai semua variabel teruji. Setelah semua variabel telah teruji, kita ulangi lagi, klik analyze, regression, linear, lalu kita masukkan semua variabel independen X, 1, 2, dan 3. Setelah datanya muncul, dapat kita simpulkan dari data koefisien yang dimana persamaan model regresi linear berganda berupa Y sama dengan minus 0,844 ditambah minus 0,061 ditambah 0,892 ditambah 0,199. Melalui persamaan analisis linear berganda ini dapat kita interpretasikan menjadi nilai konstanta A memiliki nilai negatif sejumlah minus 0,844 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika semua variabel independen yang terdiri dari variabel X1, X2, X3 bernilai 0, maka nilai dari variabel Y adalah minus 0,844. Lalu nilai koefisien pada variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik atau variabel X1 sebesar minus 0,061. Nilai ini menunjukkan pengaruh yang negatif atau berlawanan arah antara variabel independen X1 dengan variabel dependen Y. Jika variabel penerapan X1 meningkat sebesar 1, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar minus 0,061 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Lalu yang ketiga merupakan nilai koefisien pada variabel kejelasan sasaran anggaran atau X2, yaitu sebesar 0,892. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif atau searah antara variabel independen X2 dengan variabel dependen Y. Jika variabel X2 mengalami kenaikan 1, maka variabel Y akan naik sebesar 0,892 atau sebesar 89,2% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan atau tidak berubah. Dan yang terakhir merupakan variabel X3 atau nilai koefisien pada variabel pengawasan kualitas laporan keuangan X3 yaitu sebesar 0,199. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif atau searah antara variabel independen pengawasan kualitas laporan keuangan atau variabel X3 dengan variabel dependen Y, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika pengawasan kualitas laporan keuangan mengalami peningkatan sebesar 1, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,199 atau 19,9% dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.